Film yang satu ini menunjukkan kalau misalnya acting sebagus apapun, lu mau chemistry antara si cowok sama si cewek, secakep apapun chemistry-nya, bahkan kalau di game FIFA pun chemistry-nya 100 gitu, bakal percuma bos semuanya bos, kalau ceritanya kurang. Jadi kalau misalnya cerita kurang, aspek lainnya bagus, bakal jatuhnya jadi kurang juga. Contohnya seperti film yang satu ini, kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan ke kalian, kalau misalnya review yang ngelantur selalu buat itu adalah review non-spoiler. Jadi kalau misalnya review spoiler berarti itu bukan ngelantur, KW itu ya. Kalau kalian belum join grup Telegram Ngelantur Corps, kalian tinggal join grup Telegram yang udah gue taruh di link description box. Ya, itu ada 1000-an Ngelantur Corps lainnya yang bisa kalian ajak diskusi, bisa ngobrol sama gue, ngobrol sama yang lain seputar perfilman sama TV series. Itu silakan aja, feel free aja to join ya. Oke ya, nggak usah lama-lama. Gue pengen ngebahas sebuah film yang baru aja tadi sore nih. Gue nonton gitu ya, baru pulang, langsung kita masang kamera, langsung kita ngomong, langsung kita bahas, kita diskusiin nih sekarang. Ya, kita akan membahas sebuah film berjudul The Architecture of Love. Duduk, Re, duduk. Ya bentar. Film ini disutradarain sama Teddy Suryatmadja. Mungkin kalau kalian belum familiar sama film-filmnya dia, terakhir tahun kemarin dia itu bikin film Berbalas Kejam. Itu filmnya Reza Rahadian, action. Itu tahun 2023 tuh. Sekarang dia bikin film romance kali ini yang tentunya diangkat dari novel bestseller karya Ika Natasa. Judulnya sama nih, The Architecture of Love. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot. Gue langsung pengen utarakan kritik nomor 1 gue, yaitu adalah mengenai judul dari film yang satu ini. Kenapa? Karena gue jadi ribet bos bikin reviewnya bos. The Architecture of Love nih, bayangin itu gue harus ngomong kata-kata ini berkali-kali dalam review gue. Mulut gue udah kayak kebelet-belet bos, ribet banget ya. Ya oke lah, biar elegan gitu kan, karena mumpung ini nuansa kota New York. Ini kan syutingnya di kota New York ya. Jadi nanti sepanjang film kan nonton, wow, pemandangan New York luar biasa. Jadi sesuai dengan pemandangannya, judulnya juga harus elegan, cantik. The Architecture of Love, anjay gitu ya. Oke lah ya, itu semacam intermezzo aja, bercanda doang ya, itu bukan kritikan lah, bukan, cuman emang ribet aja nih gue jadi reviewnya itu. Cuman ya film ini mengisahkan seorang penulis sukses, namanya tuh Raya, diperankan sama the one and only Putri Marino. Gue pengen bahas nanti aktingnya, gila bos, aktingnya bos. Ya, dikisahkan Raya ini sedang berada di titik puncak karirnya nih ibaratnya. Karena yang dia bisa nulisan novelnya itu diadaptasi jadi film. Bahkan dia disuruh jadi penulis skenarionya. Udah di puncak karir, tapi di malam puncak karirnya itu, dia menemukan fakta bahwa suaminya selingkuh. Dan itu benar-benar dilihat dengan mata kepalanya sendiri, benar-benar dipergokin tuh. Untungnya dipergokinnya bukan di Oyo ya. Kalau di Oyo kayak lebih sakit ya pasti ya. Untung ini masih di rumah yang cukup mewah ya kelihatannya. Oke lah, ya dia mengalami sakit hati yang luar biasa. Dan tentu saja sebagai seorang penulis, dia itu kena writer's block lah istilahnya. Dalam artian imajinasinya tuh, idenya tuh keblok semua. Jadi kalau kalian yang nggak familiar dengan para seniman gitu ya, gua itu kan istilahnya gue seniman lah. Gua buat buku, gue buat baju, gue desainer, gue bikin tas, gue bikin desain, gue ilustrator lah. Jadi gue paham sekali dimana ketika ada pikiran yang mengganjal nih ya, kalau perasaan lagi nggak enak ya, itu ide tuh langsung buyar bos. Sumpah, gue nggak bohong. Ide tuh yang kayak, kita kan banyak nih ide tuh, imajinasinya luar biasa nih ya di otak gue nih. Tapi kalau lagi perasaan gue lagi galau gitu aja, langsung kayak hilang semua, kayak keblok istilah itu, imajinasi udah nggak bisa lagi. Makanya itu yang dirasain sama si Raya. Raya akhirnya pergi ke kota New York untuk mencari inspirasi baru. Ya, meskipun selama beberapa waktu dia tinggal di New York, dia belum mendapatkan inspirasi juga, masih keblok juga. Tapi suatu ketika dia menemukan seseorang pria bernama River, diperan sama Nicholas Saputra. Dan tentunya seperti yang kita bisa prediksi, layaknya cerita romance pada umumnya, ya mereka saling suka lah, saling connect satu sama lain. Tapi permasalahan utama yang ada di dalam film ini adalah kita harus menguak apa rahasia dibalik seseorang bernama si River ini yang diperankan sama Nicholas Saputra ini. Karena meskipun mereka saling suka, tapi kok kayak ada something wrong sama this guy gitu loh. Dan itulah objektif utama
sama kita sebagai penonton untuk memikirkan sebenarnya apa permasalahan yang terjadi sama si River ini. Kenapa dia pribadinya seperti itu? Aneh banget. Tiba-tiba bisa kalem, nyaman sama Raya, bisa tiba-tiba baik banget, perhatian sama Raya, tiba-tiba juga bisa ngilang, tiba-tiba bisa ngambek. Ini orang yang benar-benar absurd, dan ini juga jadi hal yang cukup unik ya dari film ini, dimana entah kenapa gue ngerasa cowoknya itu kayak cewek di kehidupan nyata, bos. Waduh, ini kalau ada cewek-cewek nonton video gue bisa dibully juga nih sama para ladies ini ya. Makanya tolong ya para ngelantur korps yang cowok nih, defend gue nih ya. Dimana ya cewek itu kan susah gitu, ribet, maksudnya mereka pengen cowoknya peka, tapi kita nggak tahu mereka maunya apa. Biasa kan gitu, cowok sama cewek kan hubungannya susahnya tuh di situ ya kan. Nah tapi di film ini justru si River ini yang nggak bisa ditebak nih. Justru yang diharuskan untuk peka itu adalah si Raya nih, si ceweknya. Ceweknya harus peka. Lu maunya apa sih, River? Mau kamu apa, Rif? Menariknya sih dari sisi itunya ya, dari mengulik setiap karakter mereka tuh backgroundnya tuh seperti apa gitu ya. Dan itu bakal kita dapetin tuh sepanjang kita nonton film yang satu ini. Tapi secara overall cerita sebenarnya nggak ada yang spesial gitu mengenai hubungan romansa biasa. Yang ngomongin lagi-lagi yang ditekankan sama film ini kan selalu mental health-nya gitu kan. Gimana cara kita bisa move on dari masa lalu kita yang melilit kita, membuat kita jadi depresi gitu ya. Ya ini ngomongin mental health. Pesan moral di situ, tapi secara drama biasa aja. Tapi meskipun ceritanya tuh biasa banget, untungnya karena actingnya super duper wah banget. Ini bukan sekedar bagus lagi, ini udah top tier actingnya buat gua. Dan secara chemistry udah mantep banget. Itu yang bikin gua nonton sampai akhir nggak nyesal sama sekali gitu. Bener-bener betah nontonnya aja, bisa senyum-senyum sendiri karena dua lead actornya ini ya. Yang pertama udah pasti Nicholas Saputra. Kita tahu track record dia seperti apa. Cuma mungkin buat kalian yang selalu terbayang-bayang, terngiang-ngiang, Nicholas Saputra harus sama Dian Sastro, nggak boleh sama cewek lain. Ya itu mungkin buat kalian yang memang udah nggak bisa move on tuh sama film AADC. Ibarat tuh udah kayak Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet. Wah udah nggak bisa dipisahin tuh. Kalau misalnya nonton selain film Titanic, Kate Winslet main di film apa sama cowok lain nih, kayak iya apa sih, gue maunya dia sama DiCaprio. Biasa kan gitu. Eits, jangan salah. Justru di sini sebenarnya juru masaknya itu adalah Putri Marino sebagai Raya. Dia udah ibarat tuh kayak bumbu micin ya, yang ditaruh di setiap masakan apapun itu, kalau ada micinnya udah pasti enak gitu. Jadi Nicholas Saputra oke lah, kita lihat film-filmnya mungkin nggak terlalu diferensiasi role tuh nggak seluar biasa itu, nggak sedrastis itulah. Dia acting ya begitu-begitu aja lah ibaratnya. Di film ini bisa kayak meningkat jauh, ke elevate lebih jauh ketika ada Putri Marino sebagai pasangannya yang awalnya kita mikir kan, ya udah Nicholas Saputra mah sama Dian Sastro aja gitu. Tapi dia sama Putri Marino jadi luar biasa perfect banget, karena memang Putri Marino itu selalu ya gue perhatiin di film manapun dia klop aja, dia benar-benar kayak kepingan puzzle yang emang pas aja tuh. Ibarat cheating aja, lu lagi nggak punya aktris cewek nih, udah pakai Putri Marino, udah pasti bagus lah. Actingnya tuh udah pasti udah mantep banget, karena memang ya Putri Marino belakangan ini tuh lagi hype-hypenya ya, maksudnya lagi naik daun sebagai aktris, film-filmnya lagi bagus-bagusnya, dan memang kelihatan banget ini adalah salah satu aktris paling berbakat yang dimiliki Indonesia saat ini, gue yakin banget. Meskipun apakah kita bisa taruh dia di tier S, ya itu hal lain ya. Masih terlalu, jam terbangnya masih kurang kalau buat gue pribadi ya. Jam terbang maksudnya dalam artian film-filmnya tuh belum sebanyak aktor tier S Indonesia lainnya gitu. Ya, tapi dengan umur yang semuda ini, ya dia yang paling berbakat maybe sebagai aktris gitu. Keren banget men actingnya. Lu bisa lihat ya di film yang satu ini, ketika dia nangisnya tuh natural, nggak lebay sama sekali, nggak terlihat dibuat-buat. Ya udah dia nangis cuman netes air mata, tapi dia masih tetap bisa menampilkan pesona karismanya itu loh. Di sini Raya tuh diceritakan sebagai seseorang penulis kan, seniman yang karakternya tuh kalem, tapi kayak ada pesona tersendiri gitu. Ketika misalnya ada cowok yang suka sama dia tuh kayak bisa dilihat penonton sebagai orang yang lebih alfanya lah, dalam artian kayak cowoknya yang harus ngejar-ngejar dia terus gitu. Kayak dia pujaan hati yang ya pesonanya tuh kuat gitu, strong banget. Tapi dengan adanya Nicholas Saputra yang ibaratnya, ini lebih alfanya lagi nih. Maksudnya kayak lebih susah lagi dideketin gitu. Lebih jual mahalnya malah cowoknya. Gitu. Jadi ya dinamikanya enak banget. Nicholas Saputra juga pesona dia sebagai orang yang kalem, ya penyendiri, introvert orangnya. Kayak ada misteri di belakang dia gitu ya, karakternya. Kenapa dia bisa jadi kayak gini gitu ya. Tapi ketika kita dapat flashbacknya dia, kok 180 derajat berubah nih sifatnya dia. Di awal film kita lihat dia orang kayak gini, pas kita lihat flashbacknya dia, dia karakternya bener-bener beda, periang, happy.
berarti ada masalah di situ. Ya masalah acting gue bener-bener nggak ada yang bisa gue komplain. Lu mau figuran, mau aktor-aktor supporting aktornya juga keren semua. Bahkan satu hal yang gue suka juga ketika Putri Marino ini punya satu sahabat namanya Erin, diperankan sama Jihan Almira ya. Itu gokil banget men. Maksudnya kayak mereka kelihatan udah temenan lama. Itu kan chemistry-nya harus kuat banget gitu. Mereka bener-bener bisa ngomong satu shot one take gitu ya, lama gitu ngomong, sengalir itu dialog-dialognya. Ditambah lagi ya Jihan Almira di sini kesan sebagai anak-anak kayak Jaksel ya, kayak cewek-cewek Jaksel gitu yang ya pakai kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang kalau ngata-ngatain orang pakai bahasa Indonesia, nyet, sini lu nyet gitu kan, kayak asik gitu. Sama sekali nggak ada dialog yang terlihat kaku ketika Putri Marino ada di situ. Bener-bener ini bumbu mecinnya di sini. Bahkan ketika dia ngomong ada satu dialog sama Ibu Lydia Kandau ya sebagai pemerannya ibunya si River di sini. Itu cuma dialog ya berapa menit doang gitu ya. Tapi mereka bener-bener senatural itu dialognya. Dan kalau misalnya kita harus ngomongin secara visual, ya visual ini di kota New York, syutingnya di New York selama 35 hari, kita udah nggak bisa komplain apa-apa gitu loh. Lagi-lagi ibarat lu nge-cheat aja, lu cuman ngambil syuting di New York, lu asal rekamnya, asal jepretnya udah bagus pasti hasilnya gitu. Lu nggak usah pikirin secara production setnya sebagus apa gitu loh. Tetap harus dipikirin, tapi maksudnya nggak sekrusial di film-film lain yang memang wah kita harus bangun bener-bener ini. Enggak, ini kan ya di jalanan New York kayak gimana, pemandangannya kayak gimana, mereka ngomong di bawah di subway di mana. Ya itu udah bagus aja, udah pasti estetik aja, dan memang color gradingnya ya enak banget di mata lah pokoknya. Kalau sinematografinya sendiri sih sebenarnya B aja ya. Gua nggak nemuin creative shot yang gimana-gimana yang kayak bikin gua wah gitu. Enggak. Bener-bener pure actingnya aja. Bener-bener karena aktornya jago, aktrisnya jago, udah nyaman aja gue nonton gitu. Padahal visual B aja. Tapi, nah sekarang kita masuk ke permasalahan utama dari film yang satu ini. Yaitu adalah cerita. Yang gue udah bilang di opening tadi kan, lu mau visual sebagus apapun, lu mau aktor aktrisnya sedewa apapun, dramanya dibikin sekeren itu, actingnya keren banget, realistis banget, kalau ceritanya biasa aja ya nggak bakal jadi film yang bagus juga gitu loh. Cerita romance yang dihadirkan di film ini memang cerita yang tergolong biasa ya, bukan yang super duper special kayak lu jangan harapin kayak Eternal Sunshine of the Spotless Mind gitu. Lu jangan harapin film-film ala-ala seperti itulah ya, romance unik kayak gitu. Ini biasa aja. Ngomongin pesan moral ini udah dihadirkan dengan dramanya kayak begini gitu. Mungkin pengen dikasih kesan yang berbeda dengan plot twist yang dihadirkan gitu. Banyak twist yang dihadirkan lewat film ini yang mungkin diharapkan bisa mengecoh para audiens gitu. Jadi kayak kita nggak mau nonton. Jadi kayak, wah ternyata begini. Lah kok begini? Oh lo kok dia begini? Nah mungkin yang diharapkan lewat film ini begitu perasaan audiens. Tapi justru yang gue dapatkan adalah terlalu banyak adegan yang drama, tapi dramanya tuh kebetulannya terlalu kebetulan gitu, terlalu nggak make sense ya. Bisa aja terjadi kayak gini, cuman kayak ya 1:1 juta bisa kejadian kayak gitu ya. Terlalu terlalu dibuat-buat. Jadi kalau kalian nggak tahu, rumus drama itu kan sebenarnya gampang aja. Lu cuman kasih sesuatu yang gak bakal bisa diprediksi sama para penonton, dan ketika hal tersebut bisa mengejutkan penonton, bisa mengobrak-abrik perasaan penonton dengan kejutan itu, ya itu udah jadi drama tuh. Itu rumus drama kan. Tapi kan sebenarnya yang susah adalah gimana caranya kita buat rumus drama ini sesubtle mungkin. Maksudnya se-make sense mungkin, sehalus mungkin. Kalau kita cuman kasih hal yang mengejutkan tanpa kita pikirin make sense-nya, itu gampang. Lu bocil kelas SD pun bisa gitu. Ibarat kayak gue nulis kayak, suatu hari hiduplah seseorang bernama Sita. Ketika Sita sudah berumur 50 tahun, dia sadar ternyata ibunya itu selama ini adalah kakaknya. Itu kan kayak, gitu kan, drama gitu kan. Tapi kan lu kan, apa sih ceritanya? Kenapa? Karena prosesnya. Ibarat itu kasarnya kasar banget gitu. Ya ibarat cerita tuh kayak bisa dibuat sama siapapun. Drama udah jadi, tapi memang gak smooth gitu. Nah lu bikin drama yang mencekam, yang plot twist, yang bisa mengobrak-abrik emosi, tapi dengan make sense way, itu yang susah tuh. Gak usah dibikin terlalu banyak coincidence, ya ketemuan yang kebetulan. Itu kayak diperminimalis, jadinya pasti lebih elegan. Nah, untuk film yang satu ini sayangnya masih terlalu banyak tuh yang kebetulan-kebetulannya itu. Apalagi plot twist yang di akhir menurut gue kayak itu out of nowhere sih. Maksudnya kayak ini karakter siapa gitu loh, kayak nggak terlalu penting sepanjang film, tapi kayak ya gue nggak mau spoiler lagi-lagi, cuman plot twist itu kasar banget. Itu yang cuman gue pengen kasih tahu, plot twistnya bukan plot twist yang bagus ini buat gue. Jadi kayak terlalu dibikin pengen ditwist supaya bikin penonton drama, tapi jadinya kurang elegan aja. Sayang, padahal build up ceritanya, aktor aktrisnya tuh actingnya udah natural banget, dialognya realistis gitu. Jadi ini
secara bahan tuh bagus sebenarnya gitu untuk bikin film yang romance yang matang untuk film Indonesia. Sayangnya ya itulah, secara cerita tuh kayak terlalu kurang bagus lah, kurang matang, kurang rapi gitu ya. Tapi overall gue bisa kasih final score 7/10 untuk film The Architecture of Love, karena memang gue sepanjang nonton film ini senyum-senyum sendiri, terutama karena Putri Marino luar biasa, charmnya keren banget men. Jadi kayak ya gue menikmati, gue bisa enjoy. Jadi apakah gue rekomendasiin film ini untuk kalian para jomblo? Ya sangat direkomendasikan. Ya pesan moralnya bagus, mental health, romansnya juga asik lah ya untuk ditonton sebagai hiburan aja, oke lah. Jadi silahkan ditonton di bioskop terdekat kalau kalian pengen nonton film yang satu ini. Gue cuma sayangin satu lah, terutama endingnya tuh. Coba kalau bisa dibikin landing tuh ibarat kalau naik pesawat ya. Ini tuh udah bisa terbang lah pesawatnya gitu, udah bagus. Tapi pas landing tuh kayak nggak tahu mau kemana. Jadi kayak yang ada aja landing aja asal gitu kayak. Gue ngerasa kayak gitu film endingnya. Jadi coba endingnya bisa dirapihin lagi, kayaknya wah bisa lebih bagus lagi di film gitu ya. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue seputar film yang satu ini, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa join membership community. Mulai dari 1.000 per hari kalian udah bisa join critical thinking. Kalian bisa upgrade di ngelantur thinking kalau pengen dapetin benefit kayak video khusus tambahan, bahkan di level keberapa tuh kalian bisa dapetin buku yang gua desain sendiri. Seperti yang gua udah bilang, gua seniman dan ini buku-buku kritikan gua mau dari angkot, sosial, budaya, iklim, pendidikan Indonesia, judi online, semuanya gua kritik lewat pop culture, lewat film-film yang gua tonton, lewat kartun-kartun yang gua tonton, semuanya gua tuangkan dalam buku yang satu ini. Gua nggak jual kayaknya, cuman kalau kalian dapetin gratis ya tinggal join membership community. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.